Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya damai dan sukacita karena kasih Allah menyertai kita. Ya Tuhan, tuntunlah kami mengenal dan memahami renungan firman-Mu ini. Dalam kasih Kristus. Amin. Saudara-saudara, andai kata tahun ini 2023 dijemput maut, siapkah? Bagaimana jawab orang atas pertanyaan ini? Ada kisah nyata, seorang ibu menderita kanker dan mengalami kemoterapi serta berkali-kali dirawat di opname di rumah sakit. Pada opname belakangan, saat dikunjungi pendeta dan pendeta bertanya, "Apa permohonan ibu dalam doa yang akan saya bawakan?" Ibu tersebut menjawab, "Saya ingin mati." Mungkin pendeta dan kerabat serta sahabat yang ikut besuk heran dalam hati, karena umumnya orang sakit itu minta didoakan sembuh. Namun ibu ini ingin mati dan memang ibu tersebut akhirnya meninggal. Ada dua sebab kalau kita boleh menduga. Pertama, ibu ini saking tidak kuat dengan sakitnya sehingga berpendapat mati lebih baik. Yang kedua, bisa ibu ini karena imannya berserah dan percaya kalau mati ia akan mendapat tempat istirahat terakhir yang istimewa dan indah, yaitu surga. Saudara-saudara, andaikan seumpama di tahun 2023 ini direnggut maut, artinya mati, apa ada orang yang siap? Semua orang tidak tahu kapan saatnya akan meninggal. Itu rahasia Tuhan. Kematian bisa datang secara mendadak, bisa ada tanda-tanda ke arah kematian. Misalnya, orang yang sakit parah dan dokter sudah angkat tangan, yang berarti tidak ada harapan lagi, sehingga kerabatnya bisa menerima bila hal itu terjadi. Walaupun kadang ada mukjizat, pasien justru menjadi pulih. Ini pun pasti kehendak Tuhan. Dalam perjanjian lama ada kisah Raja Hizkia yang sakit parah. Oleh Tuhan divonis akan mati. Namun karena Raja Hizkia memohon dan meratap, lalu Tuhan mengabulkan. Usia Raja Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Jadi memang kematian atau maut itu ada di dalam tangan Allah yang esa. Namun Tuhan Allah juga bisa menunda, seperti kisah Raja Hizkia. Dalam perjanjian baru ada orang saleh yang oleh malaikat Tuhan diberitahu tidak akan meninggal sebelum lihat bayi Yesus Sang Mesias. Orang itu adalah Simeon. Setelah Simeon bertemu Yesus di bait Allah, ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Lukas 2 ayat 25-29. Kisah Simeon ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengatur kapan seseorang meninggal serta memberitahukan waktunya.
dan yang terjadi kematian yang sangat indah. Karena Simeon mati dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan kepasrahan yang tulus akan kuasa Allah, dan membuatnya bahagia melihat Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Simeon percaya akan kedatangan Juru Selamat dan hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Disebut di kitab Lukas, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu Sang Mesias Yesus. Pada Lukas 2 ayat 25, saudara-saudara, andai kata tahun ini 2023 dijemput maut, siapkah? Kelihatannya akan banyak sekali orang tidak siap, karena kematian itu menakutkan, mengerikan, sementara kehidupan dunia ini mengasihkan, menyenangkan, meskipun ada banyak masalah. Sayang sekali kalau kehidupan dunia harus ditinggalkan. Meski begitu, ada orang yang akan berkata siap jika meninggal. Kemungkinan karena beratnya derita dan masalah atau penyakit yang tak kunjung sirna, putus harapan, lalu berkata, buat apa hidup? Namun ada pula yang siap sepenuhnya karena hidup dalam iman dan yakin akan jaminan yang maha indah setelah kematiannya di dunia ini. Seperti kisah Simeon tadi, Simeon percaya sepenuhnya akan adanya Juru Selamat yang sudah ia baca sebagai nubuat di Alkitab, baik dalam Taurat, kitab-kitab para nabi maupun Mazmur, Jabur, secara panjang lebar, lalu mengimani dengan berupa hidup benar dan saleh. Ya, percaya pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang menjamin keselamatan manusia agar disucikan oleh darahnya melalui penebusan di kayu salib dan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, itu sudah dinubuatkan, itu rencana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus yang sudah diurapi oleh Allah menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjamin sepenuhnya kehidupan kekal setelah kematian. Dalam Yohanes 11 ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kesaksian Yesus di depan orang Yahudi menegaskan dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup kekal. Rasul Paulus memperkatakan apa yang telah ditulis Nabi Yesaya dan Nabi Hosea demikian, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Inilah yang dikatakan Paulus selanjutnya juga bagi setiap orang pengikut Yesus Kristus. Demikian, karena bagiku hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjamin selamat dan hidup kekal. Andai kata tahun ini 2023 dijemput maut, siap? Puji nama Tuhan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, janji keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami yang menerima dan percaya akan Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, telah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal di surga oleh karena jaminan keselamatan, pengampunan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang masih mencari-cari keselamatan itu. Tunjukkanlah agar mereka datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga tidak takut menghadapi maut kapanpun itu terjadi, karena Tuhan Yesus menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami di dalam memasuki tahun yang baru ini. Bukan iman mereka untuk tetap setia, untuk taat, sehingga benar mereka merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Berkati mereka yang mencari jodoh, pertemukan dengan calon pendamping hidupnya. Berkati mereka yang merindukan keturunan, mereka yang mencari pekerjaan, berkati untuk dapat pekerjaan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Beri berkat kesehatan atas mereka, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang berduka cita. Tuhan, lawat mereka yang mengalami berbagai kesulitan, kesedihan, duka cita, keprihatinan, menjalani kehidupan yang berat ini. Kuatkanlah, beri pengharapan bahwa hanya Bapa, hanya Allah yang sanggup menolong melalui kasih Tuhan Yesus. Yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan, kuatkan, bangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, dan kuatkan kami semuanya dalam menghadapi kehidupan ini. Saat-saat kami menghadapi berbagai persoalan yang kadang-kadang kami merasa berat, tidak kuat, beri kami tabah, beri kami kuat, dan terus memandang ke arah Bapa, sehingga kami dikuatkan. Tuhan, berkati negeri kami, jauhkan dari konflik. Berkati pemerintah kami mengatasi berbagai persoalan dalam membangun negeri kami ini. Dengarlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.